Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu BPMN proses produksi kapal di PT PAL. Anggota kelompok terdiri dari yang pertama, Riftanti Nuraini dengan 3 digit NIM terakhir 015. Selanjutnya dengan saya sendiri, Muhammad Rahmadana, 3 digit NIM terakhir 016. Selanjutnya ada Najmia Alfirdausi dengan 3 digit NIM terakhir 017. Selanjutnya, Rangga Andika Dwi Indarto dengan 3 digit NIM terakhir 018. Selanjutnya ada Kela Syafiria Naswa dengan 3 digit NIM terakhir 019. Selanjutnya ada Nadia Arvina dengan 3 digit NIM terakhir 020. Dan yang terakhir ada Agnesa Junika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 021. Selanjutnya adalah pengertian BPMN. BPMN merupakan singkatan dari Business Process Modeling Notation atau representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam model proses bisnis. BPMN bisa dibilang merupakan flowchart dengan standarisasi notasi. Berikut merupakan istilah-istilah penting yang harus dipahami untuk memudahkan pemahaman dan implementasi BPMN. Yang pertama ada participants, pool, dan land. Dalam sebuah proses bisnis, biasanya melibatkan beberapa aktor atau role atau participants. Untuk menggambarkan aktor yang berbeda digunakan pool dan land. Notasi untuk pool dan land adalah sebagai berikut. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Kedua, event. Event merupakan notasi untuk menandakan apakah proses bisnis dimulai atau berhenti. Secara umum, ada dua tipe event. Yang pertama, start event adalah event yang menandakan dimulainya alur proses bisnis. Yang kedua, end event adalah event yang menandakan alur proses bisnis berhenti atau selesai. Ketiga, ada text. Teks adalah sesuatu yang dilakukan pada kegiatan proses bisnis yang menghasilkan output tertentu. Teks adalah hal-hal yang harus dikerjakan dalam sebuah proses bisnis. Pada BPMN, teks dibedakan menjadi beberapa tipe. Adapun tipe teks yang sering dipakai adalah pertama, user text adalah teks yang dikerjakan oleh manusia atau user. Dalam wujud aplikasi, user text ini diimplementasikan dalam bentuk halaman atau tampilan, misalkan form yang harus diisi. Kedua, service text adalah teks yang dikerjakan oleh sistem atau komputer. Dalam wujud aplikasi, service text ini diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memiliki logika. Ketiga, serve text adalah service text yang spesifik, mengirim informasi atau data kepada orang lain. Sedangkan gateway adalah percabangan alur proses bisnis yang menentukan jalur mana yang akan dilalui jika ada percabangan. Tipe gateway sering digunakan yakni yang pertama, exclusive gateway adalah percabangan yang mengharuskan hanya ada satu jalur yang dipilih. Jika salah satu jalur dipilih, jalur yang lain tidak akan dilalui. Jika menggunakan gateway ini juga harus ditentukan kondisi apa yang menyebabkan jalur tersebut dilalui. Yang kedua, yakni parallel gateway, yakni percabangan yang mengharuskan semua jalur dilalui. Tidak boleh ada jalur yang tidak dilalui. Dan yang terakhir, yakni inclusive gateway, yakni percabangan yang memungkinkan minimal satu jalur dan bisa lebih dilalui. Jika menggunakan gateway ini, harus juga ditentukan kondisi apa yang menyebabkan sebuah jalur harus dilalui. Ini adalah gambar BPMN dari proses produksi kapal PT PAL. Terdapat permohonan pembuatan kapal. Proses produksi kapal PT PAL dimulai dengan pengisian formulir dan pengajuan berkas permohonan kepada tim SIUP untuk dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan persyaratan yang berlaku atau tidak.
Apabila berkas tidak lengkap, permohonan diharuskan untuk melengkapi berkas dan melakukan pengisian ulang formulir. Namun, apabila berkas telah lengkap, permohonan pembuatan kapal akan dibuat dan diserahkan kepada tim planning. Selanjutnya, tim planning melakukan persiapan galangan kapal untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan sebelum memulai produksi kapal. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam persiapan galangan. 1. Pengorganisasian pekerjaan. Estimasi kebutuhan material dan peralatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, pengaturan jam orang. 2. Perhitungan kebutuhan material, perlengkapan, dan permesinan. 3. Persiapan bengkel kerja, area kerja, perakitan, dan building berth. 4. Pembuatan network planning dan time schedule. Selanjutnya, terdapat desain kapal. Setelah tim planning telah melakukan persiapan galangan kapal, langkah berikutnya melibatkan tim desain dalam perencanaan desain kapal. Setelah desain selesai, maka desain akan ditinjau untuk mendapatkan persetujuan. Jika desain tidak disetujui, maka akan dilakukan revisi. Jika disetujui, maka akan dilanjutkan dengan melakukan perancangan desain kapal. Pekerjaan pokok yang dilakukan pada tahap perancangan desain kapal antara lain 1. Key plan, 2. Detail plan, 3. Production drawing plan. Setelah tahap perancangan desain selesai dan disetujui, tahap selanjutnya adalah fabrikasi material yang dilakukan oleh tim produksi. Selanjutnya, tim produksi memulai dengan melakukan fabrikasi material. Jenis pengerjaan dalam proses fabrikasi adalah mold lifting, penandaan atau marking, pemotongan atau cutting, pembentukan yang meliputi roll, press, and bending, dan subassembling. Setelah fabrikasi material sebagian telah selesai, tim produksi memasang lunas pertama yang merupakan kerangka dasar kapal. Setelah lunas pertama dipasang, tim produksi mulai menyambungkan blok-blok kapal yang telah difabrikasi sebelumnya. Setelah semua blok dipasang, tim produksi melanjutkan dengan proses perakitan, di mana bagian-bagian kapal dihubungkan satu sama lain untuk membentuk struktur utama kapal. Setelah proses perakitan selesai dan kapal telah selesai dibangun, kapal siap untuk diluncurkan ke air. Lalu setelah peluncuran, tim produksi melanjutkan dengan instalasi permesinan, di mana semua sistem mesin kapal dipasang dan diuji. Langkah terakhir adalah instalasi perlengkapan, di mana semua peralatan dan perlengkapan lainnya dipasang di kapal, seperti hull outfitting, instalasi sistem perpipaan, instalasi sistem kelistrikan dan navigasi, instalasi peralatan perlengkapan geladak, finishing, painting, dan penyelesaian interior. Terakhir ada teknisi dan logistik produksi kapal. Setelah instalasi permesinan dan perlengkapan selesai, tim teknisi melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan bahwa semua sistem berfungsi dengan baik. Adapun uji coba yang dilakukan seperti material inspection, dock trial, dan sea trial. Setelah semua uji coba selesai dan kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan dan disetujui oleh badan klasifikasi yang telah dipilih, maka selanjutnya dibuatkan penggambaran akhir sesuai pembangunan as-built drawings untuk memperoleh sertifikasi kelas dan sebagainya serta memperoleh persetujuan badan klasifikasi tersebut. Setelah kapal siap, tim logistik melakukan proses pengiriman kapal kepada klien. Serah terima dilaksanakan sesuai rencana dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan time schedule dan direncanakan tidak lebih dari 450 hari kalender. Mobilisasi kapal ke tempat serah terima menjadi tanggung jawab pihak galangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang BBMN proses produksi PT PAL. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.